Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Pasar Modal. Di perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pelaku pasar modal dan mungkin nanti akan kita bahas menjadi dua segmen atau dua video gitu ya. Nah, pembahasan mengenai pelaku pasar modal ini sejatinya perlu diawali dengan pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar modal. Ini adalah hal penting yang sebelumnya saya belum sampaikan di video yang sebelumnya dan juga di chat grup ya. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Kalau kita mengambil definisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pasar Modal, atau nanti saya akan langsung menyebutnya Undang-Undang Pasar Modal gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, kemudian perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dalam rangka kegiatan yang pertama, penawaran umum dan perdagangan efek, ini tentunya ada aktor-aktornya, ada para pelaku di dalam kegiatan baik itu penawaran umum maupun perdagangan efek. Kemudian kalau perusahaan publik itu salah satu subjek hukumnya, kemudian lembaga dan profesi. Nah, itu juga kita akan berbicara tentang aktor. Nah, berarti di sini sebelum kita membahas mengenai mekanisme, mengenai proses, itu penting untuk terlebih dahulu kita memahami siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Baik itu sejak kegiatan penawaran umum sampai kegiatan perdagangan. Nah, karena kita akan membahas tentang pelaku pasar modal, nah oleh karena itu teman-teman bisa memperhatikan dulu struktur pasar modal di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Paling atas sendiri ada Otoritas Jasa Keuangan yang di dalam Undang-Undang Pasar Modal itu masih menggunakan kata Bapepam, yang setelah dikeluarkan undang-undang tentang otoritas jasa keuangan, maka segala kewenangan pengaturan dan pengawasan terkait dengan kegiatan pasar modal oleh Bapepam itu beralih kepada otoritas jasa keuangan. Dan di situ di bawahnya ada kotak yang ada masing-masing berwarna merah, ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada LKP, kemudian ada kegiatan LPP. Bursa Efek ini istilahnya bursa itu kan pasar tempat gitu ya, pasar daripada efek. Kemudian LKP ini adalah lembaga clearing dan penjaminan, dan LPP adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, di bawahnya di sini yang kuning-kuning ada perusahaan efek. Di bawahnya ada kata penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan ada manajer investasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perusahaan efek itu adalah perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan pertama penjamin emisi efek atau disingkat PEE, kemudian ada perantara pedagang efek atau PPE, dan bisa juga sebagai manajer investasi. Kemudian ada lembaga penunjang. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal itu yang diatur secara tegas ada 3 lembaga penunjang, ada Biro Administrasi Efek, ada Bank Kustodian, dan ada Wali Amanat. Selanjutnya ada profesi penunjang. Profesi penunjang di dalam Undang-Undang Pasar Modal itu yang diatur secara tegas ada 4, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan juga notaris, dan juga ada profesi lain yang diatur kemudian oleh peraturan pemerintah. Itu juga akan kita bahas nanti. Kemudian ada pemodal, itu ada pemodal domestik, ada pemodal asing, dan ada pelaku pasar modal lainnya, ada emiten, ada perusahaan publik, ada reksadana. Emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan efek, yang mengeluarkan efek ya. Kemudian di bawah ini ada kotak kecil di pojok kiri bawah, wakil perusahaan efek. Ada WPEE, ada WPPE, ada WMI, dan ada WAPERD. WPEE itu wakil penjamin emisi efek.
ada WPPE, wakil perantara pedagang efek, ada WMI, wakil manajer investasi, dan WAPERD, wakil agen penjual efek reksadana. Kemudian yang sebelah kanannya ada penasihat investasi dan pemeringkat efek. Itu yang penasihat investasi ini memang disebutkan di dalam undang-undang pasar modal, tapi untuk yang pemeringkat efek itu ada disebutkan, tapi kemudian tidak diatur secara detail mengenai perusahaan pemeringkat efek. Tapi ada, memang ada. Nah, ini kurang lebih struktur pasar modal yang nanti akan kita diskusikan masing-masing. Sebelumnya kita membahas tentang para SRO ini, kita bahas dulu tentang si OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal yang masih menggunakan istilah Bapepam, itu M-nya 1 ya harusnya. Bapepam tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari mengenai kegiatan pasar modal. Jelas ya, tujuannya apa? Untuk menciptakan atau mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kalau yang kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, itu maksudnya pasar yang seperti apa? Jadi kalau yang namanya pasar modal itu kan ya pasar ya. Pasar itu adalah wadah, tempat di mana dipertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini di dalam pasar ini yang diperjualbelikan adalah objeknya adalah modal. Nah, supaya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien itu bisa kita lihat dari misalnya yang teratur. Teratur itu apa? Teratur itu adalah ketika dia sesuai dengan peraturan perdagangan, peraturan di dalam pasar modal. Karena kan ada peraturan OJK, ada peraturan bursa efek, peraturan LKP. Nah, itu ketika pasar itu bisa teratur sesuai dengan peraturan, maka itu adalah salah satu tujuan yang harus diciptakan oleh si OJK dan beberapa SRO lainnya. Kemudian wajar. Wajar itu dilihat dari apa? Wajar itu bisa dilihat dari harga salah satunya. Yang namanya pasar modal itu, yang namanya kegiatan jual beli barang, harga itu ditentukan oleh apa? Hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Nah, di dalam kegiatan pasar modal, ketika harga dari suatu efek, dari suatu objek yang diperjualbelikan, itu bisa mencerminkan harga yang wajar, maka bisa dikatakan, oke, salah satu dari elemen pasar modal yang wajar itu bisa terpenuhi. Nah, lihatnya dari mana? Ya, lihatnya dari adanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini pun juga bisa diteliti lagi berdasarkan adanya informasi. Kenapa? Karena di dalam kegiatan pasar modal itu sangat-sangat penting adanya suatu keterbukaan informasi. Logikanya gini, kalian sebagai pemodal, investor, kalian masuk di dalam pasar modal gitu ya. Kalian membeli saham dari suatu perusahaan PT terbuka. Nah, logikanya ini kalian kan pemegang saham nih. Kalian walaupun cuma katakanlah 0, sekian persen gitu ya, tapi kalian pemegang saham. Apa yang kalian harapkan sebagai seorang pemodal? Yang jelas, yang pertama adalah apa? Dividen. Kemudian yang kedua, kemungkinan adalah apa? Capital gain. Kalian mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga modal. Nah, untuk kalian bisa menentukan apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak, ataukah apakah perusahaan ini akan rugi atau tidak, itu dari mana? Dari adanya informasi. Nah, informasi itu bisa didapat dari mana? Ya kalau ada keterbukaan informasi dari pihak perusahaan tadi yang namanya emiten. Nah, itu adalah salah satu faktor yang membentuk suatu pasar modal itu bisa terselenggara secara wajar.
adanya keterbukaan informasi yang kemudian menentukan harga secara wajar. Kemudian yang terakhir adalah efisien. Juga efisien itu bisa juga berkaitan dengan waktu. Jadi waktu untuk penyelesaian transaksi pasar modal itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat atau tidak memakan waktu lama. Nah, efisien ini juga bisa berkaitan dengan informasi ketika tersedia informasi yang cukup, maka dan informasi yang tersedia ini berasal dari adanya keterbukaan informasi dari pihak emiten itu secara langsung. Nah, itu juga bisa dikatakan pasarnya terselenggara secara efisien. Kemudian melindungi kepentingan pemodal itu jelas ya, melindungi kepentingan pemodal ya kalian sebagai pemodal, sebagai masyarakat kalian kan publik itu memang harus dilindungi karena ini kaitannya dengan penghimpunan dana masyarakat. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas dan juga mewujudkan tujuan daripada OJK tadi, maka kemudian OJK melalui Undang-Undang Pasar Modal itu diberikan kewenangan antara lain memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, LKP, LPP, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, BAE dan sebagainya. Kemudian mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat, menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran. Nah, apa ini pernyataan pendaftaran? Itu akan kita bahas ketika kita membahas mengenai penawaran umum. Kemudian, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Ini juga nanti akan kita bahas ketika lebih spesifik membahas tentang pengawasan melalui OJK dan juga kaitannya dengan tindak pidana di dalam pasar modal. Nah, kemudian kewenangan mengumumkan hasil pemeriksaan ketika ada pemeriksaan, membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa. Makanya kalau kalian mungkin pernah dengar ada efek yang di delisting atau di suspend, nah itu salah satunya dari kewenangan OJK. Memeriksa keberatan yang diajukan para pihak oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek misalnya. Kemudian menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, ini termasuk klausul untuk sebagai payung ya untuk apabila memungkinkan untuk apabila di kemudian hari terdapat efek-efek baru yang belum diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tahun 1995. Kemudian melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. Nah, ini kurang lebih sekilas tentang kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 atau kayaknya setelah UTS ya kita akan bahas secara lebih spesifik kaitannya dengan kegiatan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, sekarang kita langsung ke bursa efek atau ke SRO tadi. Apa yang disebut dengan bursa efek? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuannya memperdagangkan efek gitu. Ya, ini namanya bursa ya. Namanya bursa itu kan pasar. Bursa itu kan pasar. Dan efek di sini mencerminkan objek yang diperjualbelikan. Karena ini pasar modern yang diperjualbelikan adalah modal dalam bentuk misalnya contohnya saham yang paling mudah ya. Nah, di sini bursa efek ini menyelenggarakan
dan menyediakan sistem. Tidak hanya menyelenggarakan, tapi menyediakan sistem juga atau sarana lainnya untuk mempertemukan penawaran jual dan beli. Tujuannya memperdagangkan efek. Ini kalian bisa lihat Undang-Undang Pasar Modal. Nah, penyelenggaraan bursa efek itu boleh diselenggarakan oleh perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam. Kata perseroan itu di dalam Undang-Undang Pasar Modal didefinisikan sebagai perseroan terbatas sebagaimana Undang-Undang tentang perseroan terbatas di tahun 1995, tapi karena sudah berubah berarti sebagaimana Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Kemudian penyelenggaraan bursa efek saat ini itu diselenggarakan di Indonesia oleh PT Bursa Efek Indonesia atau kalian sering dengar mungkin Indonesia Stock Exchange. Nah, ini merupakan bursa efek hasil merger dari PT BEJ, Bursa Efek Jakarta, dan juga PT BES atau Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007. Nah, ini ingat ya, tadi kan yang namanya tadi penyelenggaraan bursa efek itu dilakukan oleh perseroan. Kalau kalian masih ingat di mata kuliah hukum dagang atau mungkin hukum perusahaan, atau kalian masih ingat aja tentang hukum PT, yang namanya perseroan itu berarti harus ada 3 organ, yang pertama RUPS, kedua komisaris, 3 direksi. Nah, di sini pemegang sahamnya siapa yang boleh jadi pemegang saham? Nah, yang boleh jadi pemegang saham bursa efek itu diatur adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Berarti maksudnya dari sekian banyak perusahaan efek, kan perusahaan efek ini bisa dia kegiatannya PEE, penjamin emisi efek, bisa perantara pedagang efek, bisa manajer investasi. Nah, dari sekian perusahaan efek yang ada, yang mereka melakukan kegiatan perantara pedagang efek, itulah yang diperbolehkan atau bisa menjadi pemegang saham bursa efek. Kemudian, tujuan bursa efek. Bursa efek ini bertujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien itu sebagaimana yang tadi saya sudah sedikit jelaskan mengenai pembahasan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, dalam rangka mencapai tujuan ini, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Nah, kata wajib menyediakan sarana pendukung itu kan berarti bursa efek ini dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan pasar modal itu kemudian mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu terkait misalnya contoh mudahnya adalah aturan main dalam perdagangan efek. Makanya itu bursa efek kemudian disebut dengan self-regulatory organization karena dia memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan bursa. Dia mengatur dan mengawasi fungsi keanggotaan, siapa saja yang berhak menjadi anggota bursa efek, kemudian pencatatan efek, perdagangan, kemudian kesepadanan efek, ada juga kegiatan clearing, penyelesaian transaksi bursa, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Nah, ketentuan bursa efek itu mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh para pelaku pasar modal yang vital tadi. Inilah kenapa kemudian bursa efek itu dikatakan sebagai SRO. Dia mengeluarkan peraturan dan peraturan itu harus dipatuhi oleh para pelaku pasar modal. Yang juga para pelaku yang lainnya adalah apa? PT. Mereka sama-sama PT, tapi ada bedanya di sini. Nah, ini adalah contoh, kalian bisa buka di idx.go.id, adalah contoh berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh bursa efek. Ini peraturan yang terbaru. Ini kalian bisa cek masing-masing. Ini penting
Untuk kita cermati dari setiap peraturan karena ini berkaitan dengan ya kegiatan perdagangan efek. Ada peraturan pencatatan, perdagangan, keanggotaan, rancangan peraturan, dan sebagainya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa bursa efek itu juga mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai anggota bursa. Yang jadi pertanyaan adalah siapa anggota bursa ini? Anggota bursa adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek. Namanya adalah perantara ya, berarti kalau di istilah bahasa Inggris itu sering menggunakan istilah broker atau dealer. Broker, dia adalah perantara. Jadi di dalam bursa efek itu kan terselenggara ada suatu sistem untuk perdagangan efek. Nah, yang boleh mempergunakan sistem di dalam bursa efek itu adalah para perantara pedagang efek ini. Nah, perantara pedagang efek ini siapa aja? Dia adalah perusahaan efek yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Kemudian di dalam PP nomor 45 tahun 1995 itu kemudian secara rinci lagi disebutkan bahwa pemegang saham bursa efek yang memenuhi syarat sebagai anggota bursa efek itu dapat dikatakan sebagai dapat menjadi anggota bursa efek. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemudian syarat-syarat menjadi anggota bursa efek itu apa aja? Nah, itu kalian bisa lihat di tadi peraturan bursa efek. Tapi pertanyaan menarik lainnya adalah gini. Bursa efek ini adalah perseroan terbatas. Kalian masih ingat dong yang namanya PT itu adalah salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, di sini ada pemegang saham. Otomatis ketika PT itu berdiri, maka sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi para pemegang saham, ya kan? Nah, tapi di sini ada pemegang sahamnya adalah perusahaan efek. Kemudian di sisi lain, anggota bursanya juga adalah perusahaan efek. Berarti dalam ada suatu waktu di mana beberapa perusahaan efek itu menjadi pemegang saham dari bursa efek dan juga menjadi anggota bursa efek. Lalu yang ketika dia menjadi pemegang saham, dia sebagai pemegang anggota RUPS, ketika dia menjadi anggota bursa, maka dia kemudian akan melakukan kegiatan perdagangan sebagai perantara pedagang efek. Nah, bukankah hal demikian sangat memungkinkan timbul adanya konflik kepentingan atau conflict of interest? Nah, gimana menurut kalian? Nah, bursa efek itu berperan untuk menciptakan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Dan dia juga berperan untuk merangsang investor menerapkan diversifikasi investasi yang aman, tertib, dan optimal. Kemudian dia memberikan kesempatan perolehan sumber pendanaan bagi emiten dan juga menciptakan likuiditas perdagangan efek. Ada juga mengurangi rentang biaya transaksi dan juga cermin indikator ekonomi. Nah, dari sekian peranan bursa efek, ini kalau teman-teman bisa mencoba memahami, pada dasarnya bursa efek ini peran utamanya adalah menyelenggarakan atau kegiatan utamanya adalah menyelenggarakan pasar modal. Adakah dalam kegiatan penyelenggaraan pasar modal ini unsur mencari keuntungan bagi bursa efek sendiri loh ya? Menurut kalian? Dia beberapa peranan dengan adanya beberapa peranan ini. Nah, itulah maksudnya itu menjadi salah satu karakteristik bursa efek yang berbeda dengan perseroan terbatas pada lainnya, berbeda dengan PT lainnya,
Ya, ini salah satunya yang ketiga, organisasi nirlaba. Jadi Bursa Efek ini memang bisa dikatakan dia organisasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Karena apa? Tadi tujuan utamanya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Dan dia juga mempunyai karakteristik lain, unit yang diperdagangkan atau objek yang diperdagangkan itu adalah financial asset, bentuknya saham, obligasi, dan sebagainya. Kemudian ada motif perdagangannya, itu untuk capital gain, untuk ada perubahan nilai efek di masa depan. Dan nilai efek atau nilai objek barangnya itu sangat dipengaruhi oleh informasi. Informasi tentang apa? Ya, salah satu di antaranya adalah tentang emiten atau tentang perusahaan yang mengeluarkan efek itu. Apakah perusahaannya aman, perusahaannya bagus prospeknya, atau dia mungkin terlibat permasalahan tertentu gitu. Nah, dan karakteristik yang terakhir tentunya adalah dia adalah self-regulatory body atau SRO, self-regulatory organization. Yakni dia berhak mengatur dirinya sendiri dan menetapkan aturan main di bursa. Nah, itu kurang lebih untuk Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita ke lembaga clearing dan penjaminan. Apa itu lembaga clearing? Lembaga clearing dan penjaminan ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha LKP ini adalah perseroan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepam. Di Indonesia saat ini, kegiatan LKP itu diselenggarakan oleh PT KPEI, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Agustus tahun 1996. Berarti setelah Undang-Undang Pasar Modal itu dikeluarkan. Nah, ini adalah Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian karena ini PT, maka harus ada pemegang sahamnya. Yang dapat menjadi pemegang saham LKP adalah bisa Bursa Efek, perusahaan efek atau BAE, bank kustodian atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Tapi saat ini 100% modal di store KPEI dimiliki oleh PT BEI dengan modal dasar sebesar 500 miliar dan modal di store 160 miliar. Ini informasi ini saya dapatkan dari website KPEI. Kalian bisa cek. Nah ya, jadi pertanyaan adalah, ini kan PT ya, perseroan terbatas. Dimana kalau kalian masih ingat undang-undang PT, PT itu apa sih? PT itu minimal didirikan oleh 2 orang, kan? Sebagai pemegang saham. Nah, dalam hal ini, kalau ini 100% modalnya dimiliki oleh BEI, berarti kan dia tidak memenuhi syarat bahwa PT KPEI ini didirikan oleh 2 orang. Nah, ini menurut kalian gimana? Boleh nih jadi bahan diskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan LKP, yakni menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang wajar, teratur, dan efisien. Teratur, wajar, efisien. LKP wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa, menjamin penyerahan fisik, dan sebagainya. Nah, ini karena dia dikatakan bahwa wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing penjaminan, itu juga salah satu ciri kemudian LKP dikatakan sebagai SRO. Ini adalah contoh di websitenya KPEI. Kalian bisa buka beberapa peraturan, ada banyak peraturan yang sudah dibuat oleh KPEI. Nah, ini beberapa contohnya peraturan keanggotaan, siapa yang bisa menjadi anggota KPEI, agunan, ekuitas, dan sebagainya. Ini kalian silahkan buka peraturan-peraturannya. Lanjut.
Tadi kita sudah membahas tentang LKP, sekarang kita bahas tentang LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan atau pihak lain. Nah, yang dapat menyelenggarakan kegiatan LPP adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha. Jelas. Nah, perseroan ini di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek atau KSEI, didirikan di tahun 1997 dan memperoleh izin usahanya baru 1 tahun kemudian, tahun 1998. Dulunya KSEI ini mengambil alih fungsi dari PT Clearing Depository Efek Indonesia. Kalian bisa baca lebih detail mengenai sejarah dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini juga kalian bisa buka di websitenya. Ini KSEI. LPP ini kegiatannya adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam hal ini, LPP wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan juga jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa, mengamankan pemindah tanganan efek, menyelesaikan book entry settlement, dan sebagainya. Nah, karena LPP ini wajib menetapkan peraturan mengenai LPP, mengenai jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek, maka dikatakan LPP ini adalah sebagai SRO. Nah, kurang lebih itu untuk detailnya. Nah, ini masih ada ya. Ini contoh beberapa peraturan-peraturan KSEI yang kalian bisa buka di web KSEI atau KSEI. Nah, karena PT KSEI ini adalah perseroan, maka yang bisa menjadi pemegang saham adalah ini Bursa Efek, Perusahaan Efek, BAE, Bank Kustodian, atau pihak lain. Nah, saat ini juga berdasarkan website KSEI, kalian bisa buka, pemegang saham KSEI terdiri dari 24 perusahaan efek, 8 bank kustodian, dan 2 biro BAE, dan 2 SRO. Nah, ketentuan mengenai pemegang saham ini, walaupun ada beberapa pihak yang bisa menjadi pemegang saham, tetap harus paling besar dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, di sini ada 22% ya, ini agak ketutupan sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hubungan antara LKP, Bursa Efek, LKP, dan LPP, Bursa Efek itu kan dia menyelenggarakan transaksi bursa, perdagangan. Perdagangan efeknya dilakukan di dalam bursa, jual dan beli. Kemudian setelah ada investor yang menjual, ada pemodal yang menjual, kemudian ada yang membeli. Nah, itu kemudian sudah dilakukan transaksi, kemudian dilaksanakan ada yang namanya clearing dan penjaminan. Clearing dan penjaminan bahwa kegiatan transaksi ini kemudian sudah selesai tanpa ada permasalahan yang lain-lain. Kemudian setelah selesai di LKP, kemudian baru berperan di situ LPP. LPP di sini menyelenggarkan jasa kustodian sentral dan penyelesaian. Jadi efeknya kan kalian ini sebagai pemodal ya, kalian tuh pemegang saham. Tapi kalian megang bentuk fisik sahamnya nggak kira-kira? Nah, dalam kegiatan pasar modal itu makanya ada yang namanya kustodian sentral. Jadi efek-efek kalian itu kemudian disimpankan. Kemudian baru selesai ada book entry settlement. Di situ yang dijualnya dan yang dibeli itu sebenarnya ada catatan di dalam buku rekening efek. Gitu. Jadi nggak yang kalau dalam PT yang tertutup ketika jual beli saham itu kan memang apalagi saham atas nama ya, itu kan perubahan proses peralihannya ya harus diubah atas namanya siapa kemudian kan.
Nah, kalau di dalam pasar modal, hal yang demikian akan menjadi sangat tidak efektif karena harus ada proses perubahan, kemudian harus dipindah tangankan wujud lembar sahamnya dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu pembahasan mengenai pelaku pasar modal yang 3, ada LKP, LOPP, dan Bursa Efek. Nah, untuk pelaku pasar modal yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau kalian dirasa mungkin ada yang perlu disampaikan, didiskusikan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Atau juga barangkali kalian menemukan ada kesalahan dalam penjelasan saya, mungkin bisa silahkan disampaikan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian nah ini kalian bisa diskusikan, ada beberapa hal yang bisa didiskusikan tadi terkait dengan salah satunya misalnya tadi saham KPEI itu kemudian KSE ya, saham KSEI itu 100% saat ini sudah dimiliki oleh Bursa Efek, padahal itu persero loh. Gimana nih? Perseroan PT, tapi sahamnya hanya dimiliki 100% oleh satu pihak tertentu. Dan PT Bursa Efek Indonesia itu bisa dikatakan dia adalah lembaga swasta sebenarnya, karena pemegang sahamnya siapa? Perusahaan efek loh. Coba kalian bisa sampaikan pendapat kalian, menurut kalian seperti apa? Itu kurang lebih dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, juga terima kasih banyak atas semangatnya untuk kita sama-sama belajar. Dan saya menunggu respon kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pendapat kalian, dan juga mungkin ada komentar, kritik, dan mungkin ada kesalahan, silahkan disampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.